Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizik Daniarsyah dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 PAID. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu nikmat sehat walafiat, jasmani maupun rohani, dan juga yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam serta ihsan yang mana patut kita syukuri sampai saat ini. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita berikan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan kita petunjuk dan juga telah memberikan kita jalan untuk menuju kebaikan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Ibu Dr. Helna Nelis MPD, yang semoga selalu diberikan kesehatan, keistiqomahan, dan juga kebarokahan dalam ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya Adam Rizik Daniarsyah akan menjelaskan mengenai komponen-komponen kurikulum, yang mana di dalam komponen kurikulum itu terdapat pengertian kurikulum, kemudian komponennya, kemudian taksonomi tujuan pembelajaran, kemudian pengertian indikator, fungsi indikator, langkah-langkah perencanaan pembelajaran, serta cara merumuskan tujuan pembelajaran kurikulum merdeka. Selanjutnya yaitu mengenai komponen kurikulum. Di dalam komponen kurikulum ini yang paling utama yaitu ada 5. Yang pertama yaitu tujuan. Kenapa tujuan? Karena tujuan ini perlu dilakukan oleh setiap pendidik sebagai pedoman ataupun langkah untuk menuju sesuatu yang dituju. Kemudian yang kedua yaitu materi. Materi ini perlu sekali untuk disampaikan oleh pendidik kepada peserta didiknya untuk mencapai pembelajaran yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Pasti di dalam pembelajaran itu memerlukan strategi khusus atau yang khas yang dibuat oleh pendidik itu sendiri untuk tercapainya suatu proses pembelajaran yang sistematis. Oleh karena itu pendidik perlu untuk membuat strategi untuk menyesuaikan ataupun untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya. Kemudian yang keempat yaitu organisasi kurikulum. Di dalam kurikulum juga memiliki organisasi yang mana organisasi ini terbentuk ataupun dibentuk untuk menyesuaikan kurikulum yang akan diberikan kepada siswa-siswa di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Setelah semua komponen itu telah dilakukan oleh seorang pendidik, maka yang terakhir adalah adanya evaluasi. Karena apa? Di dalam evaluasi itu pendidik ataupun setiap kurikulum itu bisa menyesuaikan ataupun bisa meneliti kekurangan yang telah
kekurangan dari kurikulum yang telah disampaikan kepada peserta didiknya. Nah, dari kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Kurikulum adalah rancangan pengalaman yang akan dihayati oleh siswa. Nah, jadi adanya komponen ini bisa menjadikan siswa itu meningkat potensi keilmuannya, karena bisa kalau jika kurikulum ini dilakukan ataupun disampaikan dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu tujuan taksonomi kurikulum. Sebelum kita masuk kepada tujuan taksonomi kurikulum, perlu kita ketahui apa itu taksonomi. Nah, taksonomi itu adalah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil salah satu ahli dalam taksonomi, yaitu Benjamin S. Bloom dan De Cartwell, yang mana tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Nah, menurut mereka berdua, taksonomi pembelajaran itu ada 3 kawasan. Yang pertama yaitu kawasan kognitif, kemudian yang kedua adalah kawasan afektif, dan yang ketiga adalah kawasan psikomotor. Pengertian yang pertama yaitu kawasan kognitif atau biasa disebut dengan domain kognitif. Apa sih domain kognitif itu? Domain kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Kawasan kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan pengetahuan, atau bisa dalam bahasa Inggris adalah knowledge. Diartikan kemampuan seseorang dalam menghafal atau mengingat kembali atau mengulang kembali pengetahuan yang pernah diterimanya. Contoh, salah satunya adalah siswa dapat menggambarkan satu buah segitiga sembarang. Misalkan kita sebagai pendidik telah memberikan pembelajaran mengenai gambar segitiga misalkan. Kemudian kita berikan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik itu mengingat bagaimana bentuk segitiga itu. Nah, maka itu bisa disebut dengan knowledge atau pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah pemahaman, atau bisa disebut juga comprehension. Diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Nah, contohnya itu adalah siswa dapat menjelaskan kata-katanya sendiri tentang perbedaan bangunan, entah itu bangunan apapun yang mana ia bisa menjelaskannya. Contoh, ketika pendidik telah menjelaskan kata-kata, misalkan di dalam ketika menjadi guru matematika, kita telah mengucapkan rumusan 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka peserta didik itu mengingat, dan ketika mengingat ataupun memahami itu, oh ternyata 1 tambah 1 itu adalah 2, maka itu bisa disebut dengan comprehension atau pemahaman. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat penerapan atau application, pengaplikasiannya. Nah,
Bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan dalam pemecahan berbagai masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu adalah siswa dapat menghitung panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku jika diketahui sisi lainnya. Nah, jadi ketika peserta didik itu diberi pengaplikasian dalam membentuk ataupun menghitung panjang sisi, maka dia bisa mengaplikasikannya. Misalkan dia diperintahkan untuk maju dan memberikan contoh kepada teman-temannya bagaimana sih dan ada berapa sih sisinya, kemudian ia bisa, maka itu bisa dikatakan penerapan ataupun tingkatan penerapan atau application. Berlanjut kepada yang kedua, yaitu kawasan afektif atau bisa disebut juga dengan domain efektif, yaitu adalah satu domain atau kawasan yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest, apresiasi atau penghargaan dari penyesuaian perasaan sosial. Tingkat afektif ini juga ada 6, teman-teman. Yang pertama yaitu kemampuan menerima, yang mana berarti ya keinginan untuk memperhatikan suatu gejala atau rancangan tertentu, seperti keinginan membaca buku, mendengarkan musik ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan menanggapi. Nah, kemampuan menanggapi ini juga merujuk pada partisipasi aktif seseorang gitu kepada kegiatan tertentu. Contoh, kita mempunyai tugas, kemudian dia tidak leha-leha dan menaati tugas itu gitu. Untuk membuat tugas itu, maka itu bisa disebut dengan kemampuan menanggapi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan. Nah, ia juga bisa disebut dengan kemampuan menerima sistem nilai tertentu pada individu, seperti menunjukkan kepercayaan terhadap sesuatu, apresiasi atau penghargaan terhadap sesuatu. Nah, kemudian ada yang keempat yaitu penerapan karya, yang berarti menerima terhadap berbagai sistem nilai yang berbeda-beda berdasarkan pada suatu sistem nilai yang lebih tinggi, seperti menyadari pentingnya keselaraan antara hak dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu ketekunan dan juga ketelitian, yang mana di dalam ketekunan dan ketelitian ini perlu ada gitu ya di setiap individu, yang mana individu itu sudah memiliki sistem nilai dan juga perilaku yang sesuai dengan sistem nilai itu atau sistem nilai yang ia pegang. Nah, teman-teman, yang terakhir yaitu mengenai kawasan psikomotor ataupun domain psikomotor. Nah, psikomotor ini berkaitan dengan keterampilan atau skill yang bersikap manual atau motorik. Nah, ia meliputi yang pertama yaitu persepsi. Apa itu persepsi? Yaitu berkenaan dengan penggunaan indera dalam melakukan kegiatan. Contohnya itu mengenai sesuatu yang rusak gitu. Contohnya ada mesin gitu ya yang rusak, maka dia itu bisa menggunakan penggunaan inderanya gitu, yaitu telinga. Kemudian yang kedua yaitu kesiapan melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga mekanisme. Kemudian yang keempat adalah respon terbimbing atau juga mengulang perbuatan yang diperintahkan gitu ya. Terbimbing tapi itu dengan adanya bimbingan gitu. Kemudian ada juga kemahiran yang berkenaan dengan penampilan atau gerakan motorik dengan keterampilan penuh. Kemudian ada adaptasi, yaitu ada orang yang bermain
bola gitu ya. Kemudian dia juga bisa gitu untuk bermain bola itu gitu. Kemudian ada organisasi, yaitu harus adanya ataupun harus menciptakannya pola gerakan baru untuk disesuaikan dengan situasi atau masalah tertentu. Baik teman-teman, kita beranjak kepada indikator. Sebelum kita masuk kepada indikator, kita perlu mengetahui apa itu indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur ataupun diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau bisa disebut dengan KD, yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator juga merupakan penanda pencapaian ataupun KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Indikator ini juga dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu indikator ataupun pengertian indikator, maka kita masuk kepada fungsi indikator. Apa sih fungsi indikator itu? Fungsi indikator itu di sini saya ada 4 fungsi indikator. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, pengembangan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Nah, indikator yang dirumuskan secara cermat dan dapat memberikan arah dalam mengembangkan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pembelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Nah, itu teman-teman yang pertama. Nah, yang kedua yaitu fungsi indikator ini sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Kemudian pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator ini juga menuntut pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, melainkan lebih cepat dengan strategi discovery inquiry. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi indikator ini sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar ini perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Nah, rancangan penilaian ini memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian serta mengembangkan indikator penilaian. Kemudian ada langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Di sini langkah-langkah pembelajaran itu saya bagi menjadi 7. Yang mana yang pertama yaitu langkah-langkah pembelajaran ini setiap guru harus merumuskan tujuan instruksional yang akan diajarkan. Perlu ya. Jadi setiap guru itu harus merumuskan dahulu tujuan
instruksional yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Kemudian yang kedua yaitu guru harus menguasai materi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Jadi sebagai pendidik, seorang guru itu harus atau menguasai materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswanya. Bagaimana jika seorang guru itu tidak menguasai materi? Ya pasti peserta didik pun tidak akan memahami gitu apa yang guru itu sampaikan gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu seorang guru harus memiliki banyak sumber-sumber belajar. Jadi seorang guru itu tidak hanya menjadi pendidik ya, melainkan ia juga perlu belajar kembali. Kemudian apa yang ia pelajari itu ia sampaikan kepada peserta didiknya. Kemudian yang keempat yaitu seorang guru harus banyak menguasai sistem pengajaran. Jadi di dalam pelajaran itu kan ada sistem-sistemnya masing-masing. Jadi seorang guru itu perlu banyak menguasai. Jadi tidak hanya satu sistem, akan tetapi banyak sistem harus dipelajari oleh guru. Kemudian yang kelima yaitu seorang guru harus mampu memanfaatkan media pendidikan yang ada secara tepat. Nah, kan di dalam media pendidikan itu kan banyak sekali ya teman-teman. Jadi seorang pendidik itu perlu memanfaatkan ataupun perlu menerapkan pemanfaatan di setiap media pembelajarannya itu. Kalau tidak dimanfaatkan gitu, maka untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sulit teman-teman. Kemudian yang keenam yaitu guru harus merincikan kegiatan pembelajaran. Nah kan setelah adanya tujuan, strategi dan lain sebagainya, nah guru itu harus merincikan kegiatan pembelajaran supaya tujuan itu tercapai. Kemudian yang terakhir yaitu guru harus menguasai pengertian, tujuan dan teknik evaluasi dengan baik. Nah, jadi adanya evaluasi itu guru itu harus menguasai pengertian dan juga tujuan serta tekniknya gitu ya sebelum mengevaluasi. Jadi kalau sudah terevaluasi maka seorang guru itu akan mencapai ataupun mendapatkan tujuannya itu gitu, tercapai tujuannya itu pasti tercapai. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada materi yang terakhir yaitu cara merumuskan tujuan pembelajaran kurikulum. Nah, yang saya ambil di sini adalah kurikulum merdeka teman-teman. Sebenarnya tadi telah disampaikan ya. Jadi di dalam domain-domain yang 3 tadi itu juga itu ada gitu. Itu sebagai rumusan tujuan pembelajaran kurikulum itu teman-teman. Sedikit saya bahas kembali ya teman-teman. Jadi di sini saya mengambil ataupun menyesuaikan meruntutkannya dengan level-level. Yang pertama yaitu level mengingat ya teman-teman. Nah, kenapa sih kok level mengingat? Jadi level mengingat ini termasuk di dalamnya mengingat kembali informasi yang telah dipelajari, termasuk ke definisi, kata-kata, daftar urutan atau menyebutkan kembali suatu materi yang pernah diajarkan kepadanya. Nah, tadi itu teman-teman ya. Jadi kalau materi itu telah disampaikan maka adanya level mengingat yang pertama itu. Kemudian yang kedua ada level memahami. Memahami juga termasuk di dalamnya menjelaskan ide atau konsep seperti menjelaskan suatu konsep menggunakan kalimat sendiri, menginterpretasikan suatu informasi, menyimpulkan atau membuat parafrasa dari suatu bacaan. Nah, jadi merumuskan tujuan pembelajaran merdeka ini khususnya ini ya teman-teman, ini khusus kepada pendidik, kepada peserta didik gitu teman-teman. Ini di ranah pendidikan atau ranah sekolah ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengaplikasikan. Nah, termasuk juga di dalamnya menggunakan konsep, pengetahuan atau informasi yang telah dipelajarinya pada situasi berbeda dan relevan. Nah, tadi itu ya teman-teman ya. Jadi perlu adanya pengaplikasian
penyampaian dari dari peserta didik itu yang telah mempelajari materi dari pendidik gitu. Kemudian ada level keempat yaitu menganalisis tadi itu ya teman-teman ya. Termasuk dalam kemampuan ini adalah memecah-mecah informasi menjadi beberapa bagian, kemampuan untuk mengeksplorasi hubungan atau korelasi atau membandingkan antara dua hal atau lebih, menentukan keterkaitan antar konsep atau mengorganisasikan beberapa ide dan konsep gitu teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu mengevaluasi tadi itu ya. Jadi evaluasi ini termasuk kemampuan untuk membuat keputusan, penilaian, mengajukan kritik dan rekomendasi yang sistematis. Nah, tadi itu. Di sini kita dibahas nih teman-teman mengenai evaluasi itu untuk apa gitu ya. Evaluasi itu ternyata untuk membuat keputusan, kemudian penilaian dan juga kritikan dan juga rekomendasi yang sistematis gitu teman-teman. Yang keenam di sini yaitu menciptakan teman-teman. Jadi setelah mengevaluasi maka pastikan ada perubahan-perubahan yang lebih baik ya teman-teman. Maka adanya penciptaan itu merangkaikan berbagai elemen menjadi satu hal yang baru atau utuh melalui proses pencarian ide, evaluasi terhadap hal atau ide atau benda yang ada sehingga kreasi yang diciptakan menjadi salah satu solusi terhadap masalah yang ada. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan memberikan nilai tambah terhadap suatu produk yang sudah ada. Nah gitu teman-teman. Jadi setelah adanya evaluasi itu perlu adanya merangkai berbagai elemen menjadi satu gitu. Tadi elemen-elemen itu perlu digabungkan untuk terbentuknya suatu kemampuan nilai gitu ya, nilai ataupun sebagai nilai tambahan terhadap suatu produk yang sudah ada. Baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Nah dari pemaparan materi di atas tadi, maka bisa disimpulkan bahwasanya komponen-komponen kurikulum itu memiliki beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama yaitu kurikulumnya atau pengertian kurikulumnya, kemudian komponen kurikulumnya, kemudian taksonomi tujuan pembelajarannya, dan kemudian pengertian indikator dan juga fungsi indikatornya, kemudian langkah-langkah perencanaan pembelajaran serta cara merumuskan pembelajaran kurikulum gitu teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika kalian ingin bertanya ataupun menambahkan, silakan isi di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Silakan jika kalian ingin bertanya atau menambahkan, ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama mencari ilmu yang lebih banyak, dan juga ayo sama-sama kita mencari wawasan yang lebih luas lagi. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.